ya, insya Allah. Oke, hari ini sesuai dengan di jadwal sudah mulai presentasi ya, ya Bu ya. Iya, Halo, Bu. ketua kelas. Oke, jangan lupa di share PPT-nya di grup WA grup, ya. Oke, silakan hari ini grup siapa yang akan presentasi? Bu Sekar, Pak Sanusi, sama Oke, Muhammad. sudah hadir ya. Jadi secara teknis kalau melalui Zoom maka yang presentasi open kamera, itu ya, satu grup. Terutama nanti ketika misalnya Anda bicara, jangan lupa sebutkan nama, ya, walaupun muncul sih namanya ya, maka di rename, jangan lupa di rename. Saya cek dulu, yang hadir baru 14 orang. Pak Ahyat hadir. Halo Pak Ahyat. Hadir, Bu. Ya, tolong ditulis NIM-nya underscore nama. Baik. Pak Guru Wijanarko hadir. Hadir, Bu. Ya, di rename ya. Bu Hasbi Faisal. Siap, Bu, siap. Hasbi Faisal. Siap, Bu, Hadir. siap. Ya, di rename. Iwan Cikarang. Pak Iwan hadir. Pak Iwan. Ya, hadir, Bu. Ya, tolong di rename ya, Pak. Ya. Pak Sanusi. Hadir, Halo. Ibu, hadir. Ya, ya, silakan Pak Sahbirin. Kebalik Pak Ahyat, NIM-nya dulu, nomor induk mahasiswa dulu, baru nama. Jadi nanti ketika difoto daftar hadirnya, saya lihat daftar hadirnya. Untuk masukkan nilai kan perlunya NIM-nya. Ya, Ibu Vita Pratiwi hadir. Hadir, Vita. Bu dosen. Hadir. Kalau di rename, Bu. Ya, jadi nunggu nih Pak Guru sama Pak Sahbirin belum ya di rename. Saya hadir, Bu. Ya, silakan. Cuma Muhammad Soleh hadir, Pak Muhammad Soleh. Cuma Hadir, saya ya? izin off-cam, Bu, karena ada acara, Bu. Saya lagi di depan ini on stage ini. Nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Boleh. Yang presentasi aja ya, yang harusnya on kamera. Yang lain matiin boleh nggak apa-apa. Oke. Ya, silakan. Jadi jangan lupa foto grup yang presentasi, terus sebut nama ketika Anda akan bacakan slide-nya. Nah, yang tidak presentasi, grup yang tidak presentasi, tolong disiapkan pertanyaannya. Jadi baca PPT yang di-share di grup ya, insya Allah. Oke, ini yang presentasi 3 orang ya? 3 ya? Iya, betul, Bu. Oke. Ya, jadi ya maksimal pertanyaannya 6. Ya, mungkin dari saya 1 nanti jadi 5 maksimal dari setiap grup harus ada. Oke, silakan Pak yang presentasi, Ibu. Silakan. Waktunya nggak lebih dari 20 menit ya. Baik, Ibu ya. Ya, silakan. Izin share screen, Bu ya. Ya, silakan. Waduh, ketutup lagi. Bentar, Bu, ketutup ininya, apa namanya? Layarnya sama. Enggak, pakai itu Pak slideshow. Pakai yang besarnya, big slideshow di bawah. Yang kanan tuh di slideshow. Paling bawah kanan. Iya. Nah, diklik aja. Oke. Masih ketutup nih, Bu, bentar. Slideshow, Pak. Iya, Itu ini udah kayaknya slideshow. udah slideshow. Coba ketutup ini apa sama apa namanya? Sama Harusnya sih enggak, filenya full harusnya. Oke, tapi nggak apa-apa kok kelihatan. Silakan. buat bacain ini bingung. Oh, malah yang baca yang bingung. Baca ketutupan. Oh iya, kenapa tuh? Bentar, Bu ya. Oke, tunggu. Ya, Pak Sanusi, Bu Sekar, sama Pak Muhammad. Ya. Nggak tahu gimana caranya ini. Pak Sanusi, Iya, ya. ini cuma ketutupan aja dulu, Bu. Belum sempat ini. Oh, atau dimatiin udah kelihatan, oke. Masih ketutupan ininya apa namanya?
Yang kanan ya. Ya udah dipindah aja deh. Hmm. Ya siap, insya Allah. Bisa kebaca nggak tuh yang kirinya? Udah, cuma saya pindah ini aja, fotonya digeser ke samping aja. Oke, ya Pak, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin saya first time ya. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Dr. Nur Sanita Nasution ME selaku dosen mata kuliah pengembangan media dan juga pengelola sumber belajar atau yang disebut PSB. Yang kami hormati para pejuang pendidikan, rekan-rekan magister, mahasiswa Fakultas Magister Teknologi Pendidikan Universitas Hasafiah Jakarta. Pada siang menjelang sore hari ini, saya Sanusi beserta rekan saya Ibu Sekar Amalia Azahra dan juga Bapak Muammar yang sampai saat ini saya hubungin belum ada kabar. Dari kelompok pertama akan menyampaikan makalah tentang konsep belajar. Konsep adalah satu gagasan atau ide atau pemahaman tentang suatu hal dari topik tertentu yang bersifat abstrak atau umum tentang suatu subjek yang mencakup prinsip-prinsip dasar, pola, atau karakteristik yang berkaitan dengan topik-topik tersebut. Konsep ini bisa menjadi dasar untuk membangun pengetahuan lebih lanjut yang dapat digunakan untuk mengorganisir pemahaman tentang dunia sekitar. Tutup lagi. Dalam konteks pembelajaran, konsep juga merujuk pada inti dari materi yang dipelajari dan kemudian akan diperluas dan memperdalam yang materi pembelajaran lebih lanjut. Sedangkan belajar adalah usaha yang dilakukan oleh seorang untuk mendapatkan suatu perubahan dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif melalui interaksi dengan lingkungan sekaligus membentuk percakapan kebiasaan, sikap, minat, dan pemahaman yang lebih mendalam. Adapun dalam diskusi kali ini, insya Allah kami akan mengangkat berawal dari satu permasalahan apa yang dimaksud dengan konsep belajar dan implikasinya terhadap pembelajaran, proses pembelajaran. Yang kedua, bagaimana proses belajar itu dapat dilaksanakan dengan baik dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tentang konsep belajar itu terlaksana. Dan juga apa saja langkah-langkah strategis untuk belajar sebagai variabel pendukungnya sehingga belajar itu dapat terlaksana dengan baik. Berangkat dari permasalahan tersebut, maka pada hari ini kami akan mulai menjabarkan pembahasan tersebut bersama rekan saya, yakni akan diawali oleh Ibu Zahra. Kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih pada rekan saya Pak Sanusi yang telah memberikan pengantar. Sebelumnya saya mohon maaf, barangkali suara saya terdengar kurang mengenakan karena kondisinya sedang tidak enak badan karena Allah. Baik, kita mulai ya Bapak Ibu. Mohon izin Ibu Dr. Nur Sanita. Konsep belajar dan pembelajaran. Pengertian belajar merujuk pada aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan, menghasilkan perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai-nilai sikap. Pembelajaran adalah ketika seorang guru memberikan pelajaran kepada siswa berdasarkan asas pendidikan dan teori belajar. Ini dapat menjadi penentu utama keberhasilan pendidikan. Kemudian, implikasi konsep belajar dalam pembelajaran meliputi pemahaman teori belajar, penerapan teori tersebut dalam proses pembelajaran, memperhatikan tahapan perkembangan kognitif peserta didik,
prinsip-prinsip pembelajaran dan keperluan peserta didik. Sebentar Pak, saya ya. Kemudian di sini saya mau sedikit mengangkat teori belajar dari Robert M. Jane, bahwa belajar adalah perubahan yang terjadi dalam kemampuan manusia setelah belajar terus-menerus, yang bukan hanya disebabkan oleh proses pertumbuhan saja. Bisa di next slide, Pak. Kemudian di sini ada implikasi konsep belajar dalam, maaf, ininya ketutup ya, dalam pembelajaran. Ada 5 implikasi. Yang pertama, memahami teori belajar, kemudian mengaplikasikan teori belajar. Yang ketiga, memperhatikan tahapan perkembangan siswa. Yang keempat, memahami dan menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran. Yang kelima, memperhatikan keperluan siswa. Yang pertama, memahami teori belajar. Memahami teori belajar yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembelajaran, seperti memahami teori behaviorisme, kemudian teori kognitivisme, dan teori humanisme. Yang kedua, mengaplikasikan teori belajar. Mengaplikasikan teori belajar dalam pembelajaran seperti menggunakan prinsip-prinsip instruksional yang disampaikan oleh teori belajar, seperti teori pengolahan informasi. Kemudian yang ketiga, memperhatikan tahapan perkembangan siswa. Memperhatikan tahapan perkembangan kognitif peserta didik dan mengatur strategi pembelajaran sesuai dengan tahapan tersebut, seperti menggunakan pendekatan konstruktivis, fasilitasi peserta didik untuk belajar, kemudian mengingat pengetahuan dan tingkat pemikiran peserta didik. Kemudian gunakan penilaian terus-menerus, serta tingkatkan intelektual peserta didik, dan jadikan ruang kelas menjadi ruang eksplorasi dan penemuan. Kemudian yang keempat, memahami dan menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran. Memahami dan menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disampaikan oleh teori belajar, seperti menyediakan pengalaman konkret yang mewakili konsep dan prinsip yang abstrak, kemudian membantu peserta didik menghubungkan penyajian yang konkret ke ide abstrak, kemudian menggunakan interaksi sosial untuk mengembangkan pemahaman berdiskusi peserta didik, dan mendesain pengalaman belajar sebagai jembatan pengembangan tahapan perkembangan lebih lanjut. Kemudian yang kelima, memperhatikan keperluan siswa. Memperhatikan keperluan peserta didik, seperti memahami cara menata tulisan mereka dari hal-hal yang umum ke khusus. Kemudian menggunakan pemikiran operasional formal dalam bidang di mana mereka mempunyai banyak keahlian dan pengalaman. Serta mengajak peserta didik untuk bekerja kelompok dan saling bertukar pikiran. Bisa next slide, Pak. Kemudian kita masuk ke proses belajar. Proses belajar yang pertama, pengertian proses belajar, di mana proses belajar merupakan tahapan perubahan perilaku kognitif, afektif, dan psikomotor yang terjadi dalam diri siswa. Perubahan tersebut bersifat positif dalam arti berorientasi ke arah yang lebih maju daripada keadaan sebelumnya. Kemudian di sini saya mengutip dari Jamal dan Puspita tahun 2017. Proses belajar merupakan tahapan perubahan perilaku kognitif, afektif, dan psikomotor yang terjadi dalam diri siswa. Ini mungkin sudah dituliskan di slide. Kemudian ada juga dari S. Handayaningrat, itu di bukunya Hamdi, di jurnalnya Hamdi tahun 2016. Beliau mengemukakan bahwa proses belajar adalah serangkaian tahap kegiatan mulai dari menentukan sasaran sampai terjadinya tujuan. Kemudian tahapan yang kedua adalah tahapan dalam proses belajar. Tahapan dalam proses belajar ini ada 2 versi. Yang pertama dari Jerome S. Brunner, kemudian ada dari Whiting. Yang pertama dari Jerome S. Brunner ini membagi proses belajar itu ke dalam 3 fase, yaitu fase informasi, kemudian fase transformasi, dan fase evaluasi. Untuk fase transformasi, dalam fase transformasi, seorang siswa yang sedang belajar memperoleh sejumlah keterangan mengenai materi yang sedang dipelajari.
Di antara informasi yang diperoleh itu, ada yang sama sekali baru dan berdiri sendiri, ada pula yang berfungsi untuk menambah, memperhalus, dan memperdalam pengetahuan yang sebelumnya telah dimiliki. Kemudian fase yang kedua, fase transformasi, yaitu atau tahap pengubahan materi. Dalam fase transformasi, informasi yang sudah diperoleh itu dianalisis, kemudian diubah atau ditransformasikan menjadi bentuk yang abstrak atau konseptual supaya kelak pada gilirannya dapat dimanfaatkan bagi hal-hal yang lebih luas. Kemudian fase ketiga yaitu fase evaluasi, di mana dalam fase evaluasi ini seorang siswa akan menilai sendiri sampai sejauh mana pengetahuan, khususnya informasi yang telah ditransformasikan, dapat dimanfaatkan untuk memahami gejala-gejala yang lain atau memecahkan masalah yang dihadapi. Kemudian ini ada tahap proses belajar oleh Whiting itu terbagi menjadi 3 tahap juga. Yang pertama tahap perolehan atau penerimaan informasi, kemudian yang kedua tahap penyimpanan informasi, dan yang ketiga tahap mendapatkan kembali informasi. Kemudian proses yang ketiga adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran. Ada faktor internal dan ada juga faktor internal. Untuk faktor internal, ada kondisi fisiologis, kemudian kondisi psikologis. Kemudian kondisi psikologis ini terbagi lagi menjadi 6, yaitu tingkat kecerdasan atau IQ, sikap, minat, motivasi, bakat yang dimiliki individu, kemudian gaya kognitif. Untuk kondisi internal yang pertama, yaitu kondisi fisiologis, ini berhubungan dengan kondisi fisik individu meliputi jasmani, kesehatan, dan organ tubuh, serta panca indera yang berpengaruh dalam aktivitas belajar. Kemudian untuk faktor eksternal, itu ada 6. Yang pertama adalah guru. Guru merupakan orang yang mengajar dan mendidik, memiliki peranan penting dalam membimbing individu, baik dalam hal menyampaikan materi secara nyaman, menumbuhkan motivasi belajar individu, sehingga individu belajar merasa tidak asing dengan apa yang sedang dipelajarinya. Kemudian yang kedua, ada kurikulum, di mana kurikulum adalah satu program yang dijadikan acuan oleh pendidik dalam menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik sebagai individu belajar. Kemudian yang ketiga, ada metode. Metode merupakan cara yang dipakai dan dilakukan oleh pendidik agar peserta didik merasa nyaman. Metode juga dapat dikatakan seni di dalam mendidik. Kemudian yang keempat, evaluasi. Evaluasi dapat diartikan sebagai tolak ukur yang akan dijadikan acuan. Dalam evaluasi, pendidik dapat mengetahui hasil yang dicapai memenuhi apa yang diharapkan atau tidak. Kemudian yang kelima, sarana prasarana. Sarana prasarana adalah hal-hal yang dijadikan penunjang. Dalam hal ini lebih ditekankan pada media yang bersifat nyata. Dan yang terakhir adalah lingkungan. Meliputi lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan lingkungan kultural. Mungkin bisa di next, Pak. Ya, ini adalah tahap proses belajar. Mungkin tadi sudah saya jelaskan ya, ada 3 fase, fase informasi, transformasi, dan evaluasi. Bisa di next, Pak. Ya, ini menurut Whiting, ada 3 juga sama, yaitu acquisition, storage, dan retrieval. Sama, terbagi menjadi 3 tahap juga. Kemudian bisa next slide mungkin, Pak. Yang selanjutnya adalah teori belajar. Teori belajar di sini ada behaviorisme, yaitu teori yang menekankan pada peran stimulus dan respons dalam proses belajar. Di mana teori behaviorisme ini adalah teori perkembangan perilaku yang dapat diukur, diamati, dan dihasilkan oleh respon pelajar terhadap rangsangan. Tanggapan terhadap rangsangan dapat diperkuat dengan umpan balik positif atau negatif terhadap perilaku kondisi yang diinginkan. Kemudian teori yang kedua adalah teori kognitivisme, yaitu teori yang mengkaji proses pemerolehan pengetahuan, pemahaman, serta konsep kognitif. Di dalam teori ini, peserta didik mengolah informasi dan pelajaran dengan cara mengorganisir, menyimpan, dan kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Teori ini menunjukkan bahwa belajar memiliki jiwa yang aktif.
jiwanya tidak sekedar merespon informasi, namun jiwanya juga mengolah dan melakukan transformasi informasi yang diterima. Kemudian ada teori konstruktivisme, yaitu teori yang menekankan pada pembangunan konsep dan pengetahuan melalui pengalaman dan refleksi. Dalam teori ini, kita memberikan kebebasan pada siswa untuk mengeksplorasi pengetahuan serta membangun pengetahuan dari pengalaman dan informasi mereka sendiri. Siswa diberi kesempatan untuk mengungkapkan pendapat dan pemikirannya tentang sesuatu yang dihadapinya, sehingga peserta didik akan terbiasa dan terlatih untuk berpikir sendiri, memecahkan masalah yang dihadapinya secara mandiri, kreatif, kritis, dan mampu mempertanggungjawabkan. Kemudian, teori selanjutnya adalah humanistik, di mana teori humanistik adalah teori yang menekankan pada perkembangan kepribadian dan potensi manusia. Teori ini menitik beratkan pada perkembangan kepribadian dan potensi manusia yang mengacu pada kemampuan positif individu untuk melakukan hal-hal yang baik, terutama dalam hal emosional. Para pendidik lebih menekankan pentingnya pembelajaran untuk mengaktualisasi diri, memahami diri sendiri, dan mewujudkan potensi optimal individu. Kemudian teori yang terakhir, teori sibernetik adalah teori yang meyakini bahwa belajar adalah proses pengolahan informasi. Menurut teori ini, belajar adalah pengolahan informasi. Teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan ilmu informasi, sehingga berpengaruh terhadap cara belajar secara sibernetik. Terjadi jika peserta didik mengolah informasi, kemudian memonitornya, dan menyusun strategi berkenaan dengan informasi tersebut. Bisa next slide. Kemudian ada langkah dan strategi pembelajaran. Pertama, persiapan, kemudian motivasi, presensi, dan keaktifan, kemudian tujuan dan pengajaran langsung. Dalam tahap persiapan, persiapan ini merupakan prinsip yang mengatur bagaimana siswa harus siap untuk belajar, termasuk persiapan alat belajar. Kemudian ada juga persiapan perangkat lunak yang diperlukan. Kemudian ada tahap motivasi, yaitu mengatur bagaimana guru dapat membuat siswa berlatih dan belajar. Di langkah motivasi ini, guru harus bisa mengatur serta bisa mengondisikan siswa untuk dapat berlatih dalam belajar dengan meningkatkan motivasi seperti menggunakan banyak gambar, video, dan latihan praktis. Kemudian selanjutnya adalah presensi dan keaktifan, di mana guru mengatur presensi dan keaktifan ini mengatur bagaimana guru dapat membantu siswa untuk lebih aktif. Kemudian di dalam langkah ini, guru dapat membuat siswa memanfaatkan waktu untuk aktivitas seperti tugas belajar, tugas grup, dan tugas berbasis proyek. Kemudian ada tujuan dan pengajaran langsung. Tujuan dan pengajaran langsung mengatur bagaimana guru dapat lebih efektif dalam belajar. Guru juga bisa belum selesai Pak yang slide sebelumnya. Ya, guru juga harus bisa mengatur tentang bagaimana siswa dapat mencapai tujuan belajar, seperti dengan menggunakan tahap-tahap belajar yang disusun secara matang dan terperinci. Mungkin bisa di next. Selanjutnya ada langkah dan strategi pembelajaran. Ini lanjutan dari slide sebelumnya. Selanjutnya adalah perbedaan individu. Perbedaan individu ini mengatur bagaimana guru memahami dan mengatasi perbedaan individu. Jadi guru harus mengerti bagaimana siswa itu belajar per individu itu seperti apa, seperti keinginannya, kemudian kekurangannya, dan kemampuan siswa. Kemudian di sini ada transfer, retensi, dan tantangan. Pada langkah ini mengatur bagaimana guru mengondisikan agar siswa dapat menerapkan apa yang dipelajari. Kemudian adapun yang dipelajari itu bisa termasuk di dalam kehidupan sehari-hari, meliputi bagaimana guru dapat menggunakan banyak contoh dan tugas praktis. Kemudian kognitif, yaitu mengatur bagaimana guru memanfaatkan strategi belajar. Di dalam langkah ini,
guru dapat membantu siswa memahami materi dengan lebih baik seperti menggunakan analogi, kemudian menggunakan gambar, dan menggunakan banyak contoh. Kemudian langkah selanjutnya adalah afektif, tentang mengatur bagaimana guru dapat membuat belajar lebih menyenangkan. Untuk mengondisikan kelas lebih menyenangkan, guru dapat menggunakan gambar, kemudian video, atau latihan yang praktis. Kemudian psikomotor, yaitu mengatur bagaimana guru menentukan tugas belajar, tugas grup, dan sebagainya. Adapun tugas-tugasnya bisa berbentuk proyek, kemudian bisa berbentuk tugas belajar, tugas grup, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah penguatan dan evaluasi, yaitu mengatur bagaimana guru dapat membuat belajar lebih efektif dengan mengulang pembelajaran. Untuk mengatur bagaimana guru dapat membuat belajar lebih efektif, bisa dengan mengulang materi yang sudah dipelajari, kemudian bisa juga menggunakan ulangan dan evaluasi untuk memperoleh umpan balik dari siswa. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh Pak Sanusi. Pak Sanusi masih di mute, Pak. Baik, terima kasih Bu Zara. Yang untuk selanjutnya adalah tentang taksonomi variabel pembelajaran, di mana taksonomi ini adalah merupakan satu pengelompokan atau pernyataan untuk memprediksi kemampuan peserta didik. Di sini ada terbagi beberapa metode atau beberapa kondisi. Yang pertama, beberapa variabel. Yang pertama, kondisi pembelajaran, ya. Kondisi pembelajaran ini pun terbagi kepada kondisi fisik dan sosial yang merupakan karakteristik kelas seperti ukuran kelas, fasilitas yang tersedia, dan lingkungan belajar yang kondusif. Terus kondisi individu siswa seperti latar belakang sosial ekonomi, kebutuhan khusus, dan juga tingkat kesiapan belajar yang juga memainkan peran penting dalam menentukan kondisi pembelajaran yang lebih efektif. Dan juga ada variabelnya adalah tujuan pembelajaran dan karakteristik di bidang studi. Variabel yang kedua yaitu metode pembelajaran. Metode yang digunakan oleh pendidik untuk menyampaikan isi pembelajaran kepada siswa mencakup berbagai macam teknik, strategi, dan juga pendekatan yang digunakan untuk memfasilitasi proses pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, dan kondisi pembelajaran. Variabelnya adalah strategi pengorganisasian, strategi penyampaian, dan strategi pengelolaan. Adapun variabel yang ketiga adalah dari taksonomi tersebut adalah hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran ini mencakup penilaian terhadap sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran yang telah diterapkan. Evaluasi hasil pembelajaran ini dapat dilakukan melalui berbagai macam indikator, termasuk keefektifan, efisiensi, dan juga daya tarik dalam pembelajaran. Nah, dari semua yang sudah dipaparkan tadi oleh teman kami itu Bu Zahra, tentu di sini kita bisa diambil satu kesimpulan. Yang pertama bahwa belajar adalah usaha yang dilakukan oleh seorang untuk mendapatkan suatu perubahan, untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif melalui interaksi dengan lingkungan, sekaligus membentuk kecakapan, kebiasaan, sikap, minat, dan pemahaman yang lebih dalam lagi. Sedangkan pembelajaran adalah merupakan satu interaksi dua arah antara pendidik sebagai pembimbing yang mengatur strategi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan individu dan peserta didik untuk aktif sebagai subjek belajar yang menemukan cara belajar yang lebih tepat di lingkungan belajar. Konsep pembelajaran menekankan proses membangun pengetahuan peserta didik dan peran guru sebagai mediator dan juga fasilitator. Pembelajaran bukan hanya mentransfer pengetahuan, tapi juga memberdayakan peserta didik untuk membangun pengetahuannya sendiri. Implikasi konsep belajar dalam pembelajaran mencakup berbagai macam aspek, termasuk penggunaan prinsip-prinsip behavioristik, kognitif, konstruktif, dan juga menyusun pembelajaran yang efektif, sekaligus menerapkan prinsip-prinsip belajar seperti motivasi, interaksi, dan evaluasi
untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran melalui pendekatan pembelajaran mandiri dan juga model-model pembelajaran seperti blended learning. Pentingnya mempertimbangkan karakteristik siswa, materi pelajaran, dan juga integrasi teknologi dan aktivitas sosial dapat menciptakan pembelajaran dan terstruktur yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Adapun yang diangkat dari permasalahan kedua itu masalah proses belajar adalah sebuah interaksi edukatif yang terjadi antara guru sebagai pendidik dan juga siswa sebagai peserta didik dalam kelas. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman dalam hal mengenal, memahami berbagai macam materi dengan menggunakan teknik-teknik yang sesuai dengan tingkatan dan kebutuhan siswa. Proses belajar merupakan tahapan perubahan perilaku kognitif, efektif, dan juga psikomotor yang terjadi pada diri siswa. Perubahan tersebut bersifat positif yang berorientasi ke arah yang lebih maju. Proses pembelajaran ini dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dan juga eksternal yang saling berinteraksi menentukan kualitas hasil belajar belajar individu melalui kondisi fisiologi, psikologi, juga kesehatan fisik, tingkat kecerdasan, sikap, minat, motivasi, dan juga gaya kognitif. Sementara faktor eksternalnya mencakup peran guru dalam memberikan materi yang nyaman dan memotivasi. Kurikulum sebagai acuan pembelajaran, metode yang digunakan juga diterapkan, evaluasi sebagai tolak ukur, dan sarana prasarana serta lingkungan fisik adalah merupakan faktor yang eksternal. Teori belajar ini merupakan suatu landasan yang sangat penting memahami proses pembelajaran secara kompleks, bertujuan untuk menghasilkan peserta didik yang lebih kompetitif dan selaras dengan perkembangan zaman. Teori belajar ini terdiri dari behaviorisme dan juga menekankan pembentukan perilaku yang melalui penguatan positif atau negatif. Kognitivisme menyoroti pengolahan informasi, konstruktivisme memberi kebebasan kepada siswa untuk membangun pengetahuan mereka sendiri, humanistik menekankan pada perkembangan kepribadian dan juga potensi siswa, dan juga sibernetik mengaitkan belajar dengan pengelolaan informasi dalam konteks sistem. Penerapan teori-teori ini dalam pembelajaran tentunya membantu guru untuk merancang strategi yang sesuai dengan minat, bakat, dan juga tahap perkembangan peserta didik, serta dapat memfasilitasi proses belajar-mengajar yang mandiri dan bermakna. Dan yang terakhir adalah langkah-langkah strategi pembelajaran, yaitu pertama mulai dari persiapan, memotivasi siswa, persepsi, dan juga keaktifan sampai dengan penguatan evaluasi. Adapun variabel utamanya tadi sudah seperti yang disebutkan adalah yang pertama kondisi pembelajaran mencakup lingkungan fisik dan sosial serta karakteristik siswa yang disuguhkan untuk mempengaruhi efektivitas pembelajaran. Adapun metode pembelajaran ini mencakup strategi pengorganisasian, penyampaian, pengelolaan, dan juga yang memfasilitasi proses pembelajaran yang efektif. Dan yang ketiga adalah hasil pembelajaran yang mencakup keefektifan, efisiensi, dan daya tarik pembelajaran yang diukur melalui pencapaian tujuan, juga penggunaan sumber daya, dan tingkat keterlibatan siswa. Pemahaman terhadap ketiga variabel ini memungkinkan pendidik untuk merancang dan juga mengimplementasikannya dalam pembelajaran yang sesuai untuk mencapai hasil pembelajaran yang optimal. Mungkin itu tadi ya apa yang sudah kami sampaikan tentang konsep belajar. Adapun selanjutnya kita mungkin membuka forum diskusi. Dalam hal ini kita saling berbagi ilmu, saling memberikan pencerahan, dan mungkin bukan hanya bertanya saja, tapi juga saling memberi satu solusi bagaimana agar konsep-konsep belajar yang sudah kita mungkin Bapak Ibu sudah terapkan di sekolah masing-masing bisa lebih berkembang lagi ke depannya, sehingga pendidikan yang ada di lembaga kita masing-masing bisa menjadi proses atau sistem pembelajaran yang lebih maju lagi. Mungkin untuk yang pertama akan kami buka tiga penanya ya, tiga penanya dari Bapak Ibu sekalian. Silakan. Siapa? Ya, silakan Pak Iwan.
Ya, baik. Terima kasih kepada kelompok penyaji dan juga kepada Bu dosen kaitan dengan materi di sajian hari ini ya tentang konsep belajar. Menarik ya dari pengertian konsep tadi bahwa belajar pada intinya adalah suatu proses di mana pada akhirnya indikator keberhasilan proses itu adanya perubahan ya, yang cenderung permanen gitu ya dari aspek pengetahuan, kemudian sikap dan juga keterampilan. Nah, kondisi yang ada ya kita sebagai seorang guru, kalau kita lihat dari konteks materi pembelajaran dan proses pembelajaran yang kita jalankan, cenderung ini dominan di kognitif gitu, dominan di dalam pengetahuan. Sehingga perubahan yang ada dalam proses belajar itu pun yang bisa kita ukur ya tentu dari sisi kognisi ya dengan adanya evaluasi entah formatif atau sumatif gitu. Pertanyaan saya, ketika kita mengembalikan kepada konsep dasar ya tentang belajar bahwa tidak hanya kognisi loh dalam konsep belajar itu, bahkan perubahan yang ada itu harus meliputi juga afeksi, kemudian keterampilan gitu ya. Apalagi kaitan kita dengan seorang pendidik muslim, tentu perubahan di bidang afeksi itulah yang justru menjadi great point gitu dalam pembelajaran. Nah, pertanyaannya bagaimana ya kita mendesain pembelajaran supaya konsep pembelajaran tadi itu betul-betul komprehensif gitu ya, holistik, menyangkut atau bisa menghasilkan perubahan yang terbaik baik dari sisi kognisi, kemudian afeksi maupun keterampilannya gitu. Tidak hanya di bidang kognisinya saja, tapi betul-betul bisa holistik, ketiga komponen itu bisa apa namanya berhasil gitu ya dalam konsep belajar tadi mendapatkan atau terjadi perubahan yang baik dari sisi peserta didik yang kita belajar gitu. Mungkin seperti itu gambarannya, Pak, cukup jelas. Siap. Baik, mungkin akan kami ulang lagi pertanyaannya. Mudah-mudahan saya tidak salah mengartikan, Pak Iwan ya. Yang pertanyaan adalah bagaimana kita mendesain pembelajaran ini supaya pembelajaran kita tidak mungkin ya tidak statis ya. Artinya kita bisa berkembang, bisa komprehensif ya. Juga bisa dengan holistik dan lain sebagainya yang tidak hanya sifatnya mengikuti pelajaran kognitif seperti yang sudah dijalankan setiap hari. Cuman bagaimana intinya kita mengadakan desain-desain yang mengadakan perubahan terhadap konsep belajar tersebut. Mungkin itu Pak ya. Mungkin intinya gini, bagaimana kita mengajar gitu atau mendesain pembelajaran supaya perubahan yang terjadi pada siswa itu tidak hanya di bidang kognisinya, tapi meliputi afeksi dan psikomotoriknya gitu. Mungkin itu Ya, secara tidak hanya kondisi. Baik Pak. Adapun untuk pertanyaan yang kedua, silakan Pak Sugeng. Baik, terima kasih kepada Bu Zahra dan Pak Sanusi yang telah menyampaikan materi di siang hari ini. Tadi disebutkan bahwa dalam proses belajar, Pak Buya, bahwa di situ dimulai dengan persiapan, ya baik dengan materi, guru, murid, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua tahapannya adalah motivasi gitu. Dan tadi disampaikan oleh Bu Zahra bahwa motivasi tersebut adalah bagaimana mereka semangat belajar gitu ya. Kemudian bagaimana mereka mengulang pelajaran dan lain sebagainya. Dan yang ingin saya sampaikan di sini adalah apakah penting gitu ya bagi seorang guru itu menyampaikan motivasi yang berkaitan dengan masalah misalkan bahwa dalam belajar itu nanti di samping kita mendapatkan ilmu gitu ya, itu nanti juga kita akan mendapatkan pahala, nanti balasannya seperti ini ya, nanti akan mendapatkan pahala dari Allah dan juga lain sebagainya. Apakah ini juga disampaikan atau bagaimana?
Kemudian yang kedua terkait dengan motivasi juga ini, mungkin ya di dalam suatu proses pembelajaran guru juga harus dipastikan ya, karena menurut saya motivasi ini sangat penting yang dilakukan bagi untuk anak-anak ya, tidak hanya yang tingkat SD, SMP, SMA pun terkadang juga butuh suatu motivasi yang penting, tapi terkadang guru ya tidak menjalankan hal ini ya. Maka mungkin ini bisa ditegaskan juga bahwa motivasi ini harus bisa dijalankan oleh setiap guru di dalam mereka mengajar. Mungkin itu saja Pak Sanusi dan Bu Zahra. Baik, mungkin saya ulang lagi pertanyaannya Pak Sugeng ya. Pertama di sini, apakah penting seorang guru menyampaikan motivasi? Ya? Siapa yang belajar nanti akan mendapatkan pahala, bla 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 dan sebagainya. Juga apakah ini perlu disampaikan kepada peserta didik? Itu ya yang pertama. Terus yang kedua, jadi motivasi itu bukan hanya disampaikan saja oleh seorang guru, tapi juga guru itu sendiri melaksanakan atau melakukan apa yang disampaikan oleh guru itu sendiri. Mungkin begitu intinya Pak Sugeng ya. Iya, iya, Pak Sanusi. Yang selanjutnya, Pak Guru, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen dan pengampu materi hari ini, Bu Zahra dan Pak Sanusi dan teman-teman semuanya. Mungkin ada sedikit hal yang menjadi kita sama-sama mengetahui bahwa dalam kondisi survei 2 tahun yang berjalan ini, kita dihadapkan dengan permasalahan bahwa pemerintah itu menghimbau bahwa sekolah-sekolah bisa untuk menerima siswa dan siswi difabel. Hal-hal apa saja yang harus kita siapkan untuk sekolah-sekolah yang memiliki latar belakang di kejuruan? Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan, mungkin sama-sama bisa membantu untuk bisa memberikan masukan, mungkin Bu dosen. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, mungkin saya ulang lagi pertanyaannya. Jadi tentang variabel-variabel yang sudah dijelaskan tadi, hal apa saja yang perlu disiapkan oleh sekolah kejuruan tentang menyangkut variabel-variabel itu sendiri. Mungkin gitu Pak ya. Variabel yang sudah disebutkan kayak tadi mungkin Bukan Pak, metodenya ada. bukan maksudnya. Ini isu yang bukan isu, hasil survei dari pemerintah yang diberikan kepada setiap sekolah, di mana isinya bahwa siswa difabel agar bisa diterima di sekolah-sekolah kejuruan, begitu Pak. Siswa-siswi difabel, kebutuhan khusus ya Pak ya. Terima kasih. Kaitannya dengan apa yang harus dipersiapkan sekolah gitu ya Pak? Betul Ibu Zahra. Kira-kira apa yang tadi materinya, bagaimana sekolah harus mempersiapkan, di mana dalam satu kelas ya mungkin ada minat di mana siswa tersebut masuk di desain komunikasi visual, DKV, tetapi secara normal mungkin secara kejuruannya dia mampu, tetapi hal-hal yang lain kurang. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik Pak, baik Bapak-Bapak Ibu sekalian, insya Allah nanti kami akan berusaha untuk menjawab permasalahan tersebut. Insya Allah nanti untuk yang pertama akan disampaikan sama Ibu Zahra terlebih dahulu. Berapa pertanyaan? Sudah berapa pertanyaan Pak Sanusi? 3 Bu. 3 pertanyaan. Oke, masing-masing satu ya. Ya, masing-masing satu. Saya ingin nanya satu ya. Ini kan kita bicaranya langsung dijawab ya. Kita ini kan belajar apa yang kita bahas hari ini kaitan dengan teori ya, teori belajar. Konsep belajar. Konsepnya, teorinya. Nah, yang utama sebenarnya kalau kita sebagai guru tahu ya,
ternyata apalagi di Indonesia itu nggak semua orang tuh mau belajar, ya nggak? Yang lain bilang capek Bu, saya mah kerja aja lah ada duitnya gitu, belajar ngapain gitu ya. Nah padahal kalau kita tahu di konsep kita di Islam itu belajar itu dari kandungan kali ya sampai ke liang lahat gitu, seumur hidup ya. Jadi Islam itu pakai long life education itu duluan dibandingkan dengan konsepnya dari PBB. Nah ini menurut yang presentasi ya Pak Sanusi terus ya dan teman-teman ya, apa dan mengapa kira-kira itu ya, mengapa nggak semua orang tuh mau belajar gitu, kira-kira faktor utamanya apa dan bagaimana itu yang penting ya ditimbulkan gitu, sehingga kalau memang dari anaknya sendiri itu sudah mau belajar kan nggak sulit untuk mengarahkannya. Nah tapi pertanyaannya adalah mengapa tidak semua anak itu terus tidak semua orang itu mau belajar ya. Oke, makasih, silakan Pak. Baik, Ibu dan juga Bapak-Bapak sekalian. Untuk yang pertama kami persilakan Bu Zahra mungkin untuk menjawab terlebih dahulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mungkin akan menjawab terlebih dahulu pertanyaan dari Ibu Nursanita terkait kenapa ada siswa yang tidak mau belajar gitu ya Bu kira-kira. Ini berangkat dari pengalaman saya. Saya pernah mengajar SD sebelumnya, lalu sekarang ngajar SMA. Memang betul ada beberapa anak yang, bukan beberapa kan mungkin banyak anak yang tidak mau belajar. Berdasarkan pengalaman saya, bisa keinginan anak untuk belajar itu bisa dipengaruhi dari lingkungannya juga. Mungkin kalau untuk anak-anak SD, menurut pengalaman saya, mereka ini banyak dipengaruhi sama lingkungannya. Entah orang tuanya tidak support, entah orang tuanya terlalu membiarkan anaknya banyak main HP, entah juga karena anaknya udah terdistraksi sama game, bisa jadi seperti itu. Kemudian ada hal lain juga yang saya temukan ketika saya ngajar di level SMA. Yang menarik di sini, anak SMA itu kan sudah bisa membedakan mana yang perlu, mana yang tidak perlu, mana yang oke, mana yang tidak oke. Tapi di sini saya menemukan ketika saya ngajar, sebetulnya mereka tidak menyampaikan secara langsung, tapi secara tidak langsung mereka tuh mengatakan bahwa saya nggak perlu kok belajar ini, toh banyak orang yang misalnya nggak belajar atau nggak sekolah bahkan tetap sukses, tetap banyak uang gitu. Nah, hal ini berangkat dari pengalaman anak-anak yang banyak main Instagram mungkin, main TikTok, terus mungkin mereka melihat banyak ya dalam tanda kutip gitu ya, motivator yang saya nggak sekolah, saya nggak lulus sekolah, saya cuma tamatan SD tapi saya punya banyak uang. Hanya mengandalkan, oh saya nggak sekolah tapi saya banyak uang. Hal tersebut akhirnya masuk ke alam bawah sadar anak-anak dan secara bertahap mengubah mindset mereka bahwa, oh saya nggak perlu belajar nih, saya nggak perlu sekolah nih, saya sekolah hanya karena disuruh ibu, hanya karena disuruh ayah. Saya hanya duduk aja untuk sekedar dapat ijazah, tapi sebenarnya nggak perlu kok belajar itu gitu, nggak perlu sekolah karena banyak orang-orang yang nggak sekolah tapi sukses. Jadi anak-anak banyak dapat masukan dari orang-orang yang mengatasnamakan saya banyak uang, saya sukses meskipun saya nggak sekolah gitu. Padahal di balik itu, sebagaimana yang sudah kita tahu, banyak dalam tanda kutip ya afiliator itu akhirnya ketahuan bahwa mereka hanya money laundry. Yang terkenal mungkin 2 orang yang ketangkep kemarin, ada Indra Kents sama satu lagi siapa gitu kan. 2 orang itu sangat dieluk-elukan oleh anak-anak sekarang gitu, karena mereka base-nya nggak sekolah tapi kaya raya, tapi ternyata ya mereka melakukan pencucian uang. Memang betul mereka nggak sekolah kaya raya, mereka pintar, tapi pintarnya bukan
bukan pintar dalam hal yang positif, ternyata pintarnya adalah pintar nipu. Seperti itu kira-kira Bu. Jawaban dari saya terkait dengan pertanyaan dari Bu Dr. Sanita. Kemudian saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Iwan tentang bagaimana sih supaya anak-anak itu tidak hanya kemampuan kognitifnya saja yang berkembang, tapi juga keterampilan-keterampilan lainnya juga berkembang. Mungkin Bapak, kalau dari saya ya, ini apa yang sudah pernah dilakukan di sekolah saya itu mengolaborasikan. Jadi kita bikin satu kolaborasi antar mata pelajaran, tapi mata pelajaran yang terkait. Misalnya saya di sini kan saya ngajar sosiologi, jadi saya kolaborasi sama guru IPS juga, guru geografi, kemudian guru ekonomi. Begitupun dengan guru IPA yang biologi bisa collab sama fisika, bisa collab sama kimia. Nah, sebetulnya untuk meningkatkan keterampilan siswa itu sudah ada ya program pemerintah di kurikulum Merdeka ini, yaitu P5. Nah, di situ kan kita bisa memberikan proyek ke anak, bisa memberikan dalam tanda kutip suasana baru gitu ya, suasana baru dalam dalam belajar. Jadi secara tidak langsung kemampuan keterampilan siswa juga meningkat, kurang lebih seperti itu untuk pertanyaan dari Pak Iwan. Kemudian ada sedikit tambahan juga, ini masih berkaitan dengan pertanyaannya Pak Iwan. Mungkin ya kita sebagai tenaga pendidik juga bisa melibatkan stakeholder di masing-masing sekolah, bisa melibatkan guru, kemudian orang tua, kemudian siswa itu sendiri, bahkan mungkin juga tenaga kependidikan dalam proses merancang pembelajaran. Jadi kita tuh tahu apa yang bisa menunjang supaya keterampilan-keterampilan siswa yang lain itu bisa berkembang. Kurang lebih seperti itu, Pak. Kemudian pertanyaan dari Pak Sugeng tentang kira-kira apakah penting untuk seorang guru itu menyampaikan motivasi sebelum belajar kaitan dengan kita belajar ini juga dapat pahala. Kalau tidak salah seperti itu ya Pak pertanyaannya. Kalau dari saya sendiri ya, motivasi seperti itu sangat penting. Karena kalau kalau memotivasi siswa kaitan dengan dunia, kayak kalau kalian belajar nanti akan pintar, bisa jadi pilot, bisa jadi dokter, misalnya gitu, nggak mempan, ya jalan satu-satunya mengingatkan mereka bahwa belajar ini ya dapat ganjaran pahala juga, dan pahala itu kan akan memberatkan timbangan amal baik kita di akhirat. Dan menurut saya ya, saya nggak tahu kalau dari dalilnya ada atau tidak, tapi menurut saya tiada yang lebih penting ya ketimbang urusan akhirat, meskipun memang didukung dari hal-hal yang kita lakukan di dunia gitu untuk memberikan kesejahteraan di akhirat. Jadi kira-kira itu Pak menurut saya ya memang penting gitu kalau ngingetin, kalau memotivasi anak hanya sekedar kaitan dengan dunia udah nggak mempan, ya nggak ada lagi yang bisa kita lakukan selain mengingatkan mereka bahwa belajar itu juga bisa menghasilkan pahala seperti itu. Kemudian saya mau mencoba menjawab pertanyaan Pak Guru, kira-kira apa saja yang harus dipersiapkan sekolah untuk menerima siswa-siswa yang difabel. Sebelumnya saya pernah baca, tapi saya lupa jurnal itu apa. Yang pertama-tama harus dilakukan itu kita dari pihak sekolah harus memberikan pelatihan, harus memberikan pelatihan kepada guru, kepada tenaga pendidikan tentang apa-apa saja yang dibutuhkan oleh siswa-siswa difabel. Mungkin juga saya nggak tahu nih kalau di SMK ada atau tidak shadow teacher, mungkin bisa dihadirkan juga yang namanya shadow teacher. Kemudian menurut saya dari segi kurikulum
perlu disesuaikan juga. Jadi apa namanya, alat, kemudian bahan, kemudian strateginya juga harus disesuaikan dengan anak-anak yang difabel. Mungkin di sini kan difabelnya bisa bisa banyak hal ya, bisa apa namanya, eh, tunawicara, bisa tunarungu, bisa eh, apa namanya, difabel dalam hal lain. Ya, hal-hal tersebut bisa dipersiapkan. Saya sendiri kurang paham kalau di SMK misalnya tadi Bapak sebutkan DKV. Misalnya anak yang apa namanya, yang bakat di DKV itu tunanetra. Sedangkan DKV itu butuh apa ya, indera penglihatan seperti itu. Saya sendiri belum tahu apakah ada em, teknologi atau AI atau apapun itu yang bisa mendukung supaya orang dengan tunanetra ini bisa melakukan atau bisa beraktivitas seperti orang yang normal dalam hal visual seperti itu. Mungkin kalau misalnya memang ada teknologi atau apapun itu yang bisa mendukung si anak, dan case ini adalah yang tunanetra, untuk apa namanya, menyalurkan bakatnya, itu mungkin bisa digunakan di sekolahnya. Kalau yang saya tahu mungkin ada apa namanya, seperti alat-alat bantu dengar, terus huruf-huruf braille, mungkin dari apa ya, fisik, apa namanya, benda fisiknya mungkin bisa bisa dikondisikan seperti itu. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Pak Sanusi. Baik, terima kasih Bu Zara. Bapak-bapak sekalian, mungkin sekedar menambahkan saja dari penjelasan Bu Zara. Mulai dari pertanyaan Pak Iwan, mungkin untuk lebih komprehensif lagi dalam pembelajaran, kita di sini perlu mendesain pembelajaran yang berbasis proyek, di mana siswa ini terlibat langsung dengan proyek-proyek yang menantang dalam memerlukan pemecahan permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan belajar. Yang kedua, pembelajaran kolaboratif, di mana kita harus seorang guru mendorong kerjasama kepada antar siswa untuk memecahkan masalah-masalah dan juga menciptakan permasalahan secara bersama-sama tentang bagaimana solusinya atau nyari problem solvingnya. Yang ketiga, di sini mungkin pembelajaran yang berbasis pengalaman, memberikan pengalaman langsung melalui eksperimen, juga kunjungan lapangan atau simulasi, sehingga dapat lebih apa namanya, lebih menghidupkan lagi suasana belajar di lingkungan belajar itu sendiri. Selanjutnya, yang keempat adalah mengadakan refleksi, di mana guru mendorong siswa untuk merenungkan pengalaman belajar mereka, bagaimana pemahaman baru dan juga perasaan-perasaan muncul selama pembelajaran. Dan juga mungkin adanya tentang integrasi keterampilan hidup dengan memasukkan pembelajaran tentang keterampilan sosial, emosional, dan kehidupan yang relevan dengan konteks pelajaran. Dan selanjutnya adalah pengajaran tentang diferensiasi yang mengakomodasi gaya belajar yang berbeda dari kebutuhan siswa dengan menyediakan berbagai macam materi atau tugas-tugas tersendiri. Dan juga di sini ada juga tentang bagaimana penggunaan teknologi ya, informasi dan sebagainya, sehingga dapat merangsang pemikiran siswa. Nah, itu untuk pertanyaan dari Pak Iwan. Adapun untuk pertanyaan dari Pak Sugeng, mungkin saya menambahkan lagi, apakah seorang guru hanya bisa menyampaikan saja, tidak, ini yang pertanyaan keduanya ya. Jadi apakah cuma menyampaikan saja sementara dia tidak melaksanakan? Dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kamu jangan cuma bisa menyampaikan saja. Tetapi kabura maqtan indallah lima taquluna ma la taf'alun. Allah sangat murka, Allah sangat benci kepada orang yang cuma dia bisa menyampaikan saja, sementara dia tidak mau melaksanakan apa yang ia sampaikan. Mungkin itu hanya sebagai penguatan saja dari kami. Ya. Adapun untuk untuk dari pertanyaan dari Bu dosen, yaitu mengapa sih atau mengapa tidak semua orang mau belajar? Nah, ini kembali lagi kepada pertama mungkin kepada kondisi internal
dari siswa itu sendiri, bahwa memang dia tidak ada keinginan sama sekali untuk belajar, atau dia tidak minat sama sekali, karena menurutnya belajar itu nggak ada gunanya, makanya anak itu atau orang itu nggak mau belajar sama sekali. Juga di sini dipengaruhi oleh faktor tantangan mental atau emosional seseorang itu sendiri. Jadi seseorang ini mungkin merasa dia terintimidasi, ya, atau juga oleh karena memang kesulitan dalam hal materi, atau juga merasa cemas dengan kegagalan-kegagalan yang pernah dilakukan, ya, sehingga menghambat segala keinginan yang ia miliki atau motivasi untuk belajar itu sendiri. Dari eksternalnya adalah kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar, seperti keluarga, teman, dan lain sebagainya, yang membuat seseorang merasa tidak termotivasi untuk belajar. Dan yang keempat adalah keterbatasan sumber dayanya. Artinya keterbatasan akses, ya, terhadap sumber daya seperti buku, teknologi, guru yang berkualitas yang menghambat. Dan juga di sini ada yang sifat namanya faktor kebosanan atau kecemasan. Seorang tidak mungkin merasa bosan atau cemas dalam lingkungan pembelajaran yang monoton, sehingga menurutnya pembelajaran itu tidak efektif, tidak mendukung, tidak variatif, dan membosankan. Dan selanjutnya adalah kepercayaan diri, karena memang dia tidak mempunyai keyakinan bahwa ia mampu untuk mengikuti pembelajaran yang diadakan di lingkungan belajar itu sendiri. Dan yang ketujuh adalah dia mempunyai tujuan yang tidak jelas. Artinya, jika seorang tidak memiliki tujuan yang jelas, maka tujuan yang dapat memberikan makna pada pembelajaran mereka itu, mereka mungkin kehilangan motivasi untuk belajarnya. Di sini juga ada mungkin kembali lagi pada kesehatan mental atau fisik, ya. Fisik seperti depresi, kelelahan secara kronis, atau gangguan belajar dan sebagainya, yang dapat menurunkan emosional belajar mereka, sehingga mereka beranggapan, mengapa saya harus belajar? Buat apa belajar? Nah, seperti itu. Ya, mungkin itu aja sekedar tambahan dari saya. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman, ya, untuk diskusi ini untuk lebih menghidupkan kondisi diskusi ini, kami persilahkan. Barangkali ada tanggapan atau tambahan dari yang lain untuk memperjelasnya. Atau dari Bu Zahra, masih ada yang disampaikan? Saya cukup, Pak. Mungkin tadi kalau tidak salah di awal Bu Sanita menyampaikan bahwa pertanyaannya dari setiap kelompok ya, tapi jadi gimana nih? Ini tadi udah tinggal serah yang kepada Bapak-Bapak sekalian, karena mungkin kan kita berbicara masalah waktu juga, terus nanti mungkin ada penyampaian dari Ibu dosen gitu ya. Mungkin kami kembalikan kepada Ibu dosen. Tiga aja nggak apa-apa. Oke. Cukup ya. Ya, oke. Kesimpulannya apa, Pak? Kesimpulan. Silakan dibaca kesimpulannya. Sebentar ya. Jadi kesimpulannya bahwa untuk lebih menghidupkan untuk membuat pembelajaran yang lebih komprehensif dalam pola pendidikan, ya, pembelajaran ini harus kita lakukan dengan berbasis proyek, juga pembelajaran kolaboratif, pembelajaran berbasis pengalaman, juga ada dengan mengadakan satu refleksi dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran yang sudah dilakukan tidak monoton dan juga tidak statis, cuma hanya sampai di situ saja. Dan juga seorang guru itu berkompeten atau berkepentingan untuk selalu menyampaikan kebenaran bahwa belajar adalah suatu kewajiban bagi kita, sesuai dengan hadis-hadis ya, seperti utlubul ilma walau bisin, atau talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, dan lain sebagainya. Nah, itu segera disampaikan, bahkan sampai tahap pada firman Allahnya, yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, itu perlu disampaikan oleh seorang guru. Tetapi seorang guru tidak hanya dia bisa menyampaikan saja, tapi apa yang dia sampaikan, seorang guru itu wajib untuk melakukan apa yang pernah ia sampaikan. Dan juga adapun yang dapat memotivasi belajar seseorang, dia tidak mau belajar, tentunya dengan adanya dorongan-dorongan tertentu, baik dari lingkungan internal maupun eksternal,
dari dirinya. Internal artinya dari dirinya sendiri dengan motivasi yang kuat, eksternal dari orang lain, baik itu saudara, tetangga, keluarga, dan sebagainya, sehingga ia bisa melaksanakan kegiatan belajar, mengajar, dan tidak ada kata lagi, kenapa saya harus belajar, kenapa saya malas belajar, dan sebagainya. Sehingga tidak ada kasta seperti itu lagi. Mungkin itu kesimpulan yang dapat kami ambil dari materi kali ini, mengenai tentang bagaimana konsep belajar yang sesuai dan komprehensif dalam di era globalisasi ini. Mungkin terlalu jauh pembahasannya, tapi insya Allah mungkin tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada Bapak Ibu sekalian, dan juga terutama wabil khusus pada Ibu dosen. Mungkin ini yang bisa kami persembahkan. Kekurangan pasti ada, insya Allah. Tapi untuk kelebihan, insya Allah nggak ada. Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Saya dan Bu Zahra, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu dosen. Oke, bagus ya diskusinya. Cuma catatannya kita bicara soal konsep atau teori belajar itu bukan dalam artian untuk usia tertentu ya, karena kan teori pendidikan dibagi 2. Ada yang konteksnya anak-anak, ada konteksnya orang dewasa. Tapi kita bicara konsep belajar itu ya untuk belajar seumur hidup ya. Jadi kalau bagaimana menanamkan seorang yang cinta belajar dan mau belajar sampai usia kapan. Oke ya, saya kira ini menarik, kita cukupkan karena waktunya ya. Nanti mudah-mudahan bisa dielaborasi di makalah kalau nanti dibuat kasus atau yang konteksnya dengan teori atau konsep belajar. Oke, saya akhiri juga sesi ini. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Kita tutup saja kuliah kita kali ini dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan tawakiful majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sugeng lelah terlihat nih. Pak Sugeng. Lelah, Pak. Pak Sugeng terlihat lelah sekali. Monggo istirahat dulu, Pak. Iya, baik Pak Ayat. Pak Soe aman. Aman. Pak Ayat. Kita break dulu. Pak Ayat gimana, Putri udah sembuh? Alhamdulillah udah mendingan. Udah mendingan. Sakit yang di